Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membawakan materi yang berjudul Validasi Penetapan Kadar Cemaran Timbal dan Kadium dalam ekstrak metanol dan sediaan rimpang temulawak dengan spektrometri serapan atom. Kami berjumlah ada 3 orang. Yang pertama yaitu ada Vanto Firmansyah, yang kedua ada Maharani, dan yang ketiga saya sendiri, Juanda Ananda Darmanto, sebagai moderator. Kami akan membawakan 5 poin pokok pembahasan. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada metode, yang ketiga prosedur kerja, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir atau poin yang kelima itu kesimpulan. Rimpang temulawak atau kurkumin Santoriza rox banyak digunakan sebagai obat, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran. Bagian yang berkhasiat dari temulawak yaitu rimpangnya yang mengandung berbagai komponen kimia. Di antaranya adalah kurkumin, santorizol, protein, pati, dan minyak atsiri. Cemaran logam berat merupakan persyaratan mutu yang perlu diperhatikan dalam pembuatan obat tradisional. Logam yang membahayakan kesehatan yaitu logam timbal, kadium, dan tembaga. Cemaran logam berat dalam ekstrak berpengaruh secara tidak langsung terhadap aktivitas farmakologi ekstrak dan stabilitas ekstrak yang dihasilkan serta mengacu pada batasan maksimal material berbahaya yang masih diperbolehkan terkandung dalam ekstrak. Jadi saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu di bagian metode. Nah, metode yang digunakan yaitu metode spektrofotometer serapan atom untuk mendeteksi serapan sampai kadar ppm dan ppb suatu cemaran logam berat pada ekstrak rimpang temulawak serta menggunakan metode desgesti basah dalam preparasi sampelnya. Nah, metode AAS ini berprinsip pada absorbansi cahaya oleh atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Cahaya pada gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat energi elektronik suatu atom. Serapan atom SSA atau AAS ini meliputi absorpsi sinar oleh atom-atom netral. Nah, unsur logam yang masih berada dalam keadaan dasarnya. Prosedur kerjanya. Nah, prosedur kerjanya yaitu pertama ada keseragaman bobot sediaan rimpang temulawak. Nah, yang pertama yaitu metodenya pengambilan sampel, di mana diambil sampel sejumlah sediaan rimpang temulawak yang akan diuji. Jumlah sampel biasanya itu ditentukan oleh pedoman yang ada. Nah, kedua itu penimbangan atau di mana kita timbang sampel setiap sediaan secara individu menggunakan timbangan yang akurat. Nah, terus yang ketiga yaitu perhitungan rata-rata, di mana kita hitung rata-rata bobot dari semua sediaan yang akan ditimbang. Yang keempat yaitu standar deviasi, di mana kita deviasikan atau kita hitung standarnya dari bobot sampel yang ditimbang untuk menilai variasinya. Nah, yang terakhir yaitu keseragaman bobot. Nah, keseragaman bobot ini yang dimaksud yaitu dibandingkan bobot individu dengan rata-rata standar dan deviasinya tadi. Yang kedua yaitu pembuatan kurva baku timbal dan kadium, di mana dibuat 5 seri konsentrasi kurva baku timbal dan kadium CDA atau CDA volume yang dijelaskan atau yang diinjeksikan sebesar 20 mikroliter. Yang ketiga kita preparasi sampel. Kita menggunakan metode digesti basah dengan memodifikasi sampelnya. Nah, digestiat baik itu basah maupun kering itu pada dasarnya adalah proses perombakan atau penguraian suatu sampel, biasanya sampel organik menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk memproses melarutkan atau mengubah senyawa-senyawa kompleks dalam sampel menjadi bentuk ionik atau senyawa yang mudah dianalisis. Nah, yang keempat yaitu kita prosedur penetapan kadarnya, di mana kita baca dengan spektrofotometer serapan atau nilai absorbansi yang diperoleh. Baik, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Poin pertama ialah kurva baku. Berdasarkan hasil yang diperoleh, didapatkan persamaan regresi linear untuk
timbal PB, yaitu Y sama dengan 0,0134X dikurang 1,6 dikali 10 pangkat minus 4, dengan R sama dengan 0,9991. Sedangkan untuk kadmium CD, yaitu Y sama dengan 0,3141X ditambah 0,0597 dengan R sama dengan 0,9970. Nah, nilai koefisien korelasi R yang diperoleh mendekati 1 yang menunjukkan korelasi antara konsentrasi larutan baku dengan absorbansi. Poin kedua, destruksi basa atau disgesti basah. Nah, senyawa organik logam dilarutkan dalam larutan asam pengoksidasi yang pekat dan panas seperti asam nitrat, asam perklorat, dan asam klorida. Nah, suhu pemanasan yang digunakan pada metode ini tidak terlalu tinggi, sehingga kemungkinan untuk kehilangan unsur-unsur logam akibat penguapan menjadi lebih kecil. Nah, hasil dari metode digesti atau destruksi basa ini ialah larutan jernih. Nah, proses destruksi basa ini dikatakan sempurna jika diperoleh larutan jernih yang menunjukkan bahwa semua konstituen yang telah larut dengan sempurna atau pemutusan senyawa organik berjalan dengan baik. Poin ketiga ialah hasil validasi metode. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya dari sampel ekstrak metanol yaitu logam Pb dan Cd, di sini persen recovery dan RSD-nya ialah 87,16% lebih kurang 0,38 dan 0,42, sedangkan CD-nya ialah 89,10% lebih kurang 0,06 dan 0,07. Nah, di sini adalah memenuhi syarat karena syarat akurasinya yaitu 80 sampai 110%. Dan persen recovery-nya adalah kurang dari 15. Untuk sedian rimpang, yaitu PB dan CD-nya ialah 92,62%, lebih kurang 0,24 dan 0,26. Nah, untuk CD-nya ialah 100,16%, lebih kurang 0,07 dan 0,07. Begitu pula pada syaratan sebelumnya, ini memasuki atau memenuhi syarat. Presisi RISD ekstrak metanol ialah 0,02 dan untuk CD-nya ialah tidak terdeteksi atau not detection. Nah, untuk pada sedian rimpang ialah 0,14 dan CD-nya not detection atau tidak terdeteksi. Nah, di sini memenuhi syarat yaitu CD-nya ialah kurang dari 1,3. Untuk korelasi R-nya ialah 0,9998 dan untuk CD-nya ialah 0,9979. Untuk sediaan rimpangnya ialah 0,9998. Begitu pula pada CD-nya ialah 0,9979. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya korelasinya mendekati 1. Nah, jadi memenuhi syarat. Linearitas atau persamaan regresi linear pada tabel tersebut ialah Y sama dengan 0,0117X dikurang 5,2 dikali 10 pangkat minus 4, dan untuk CD-nya ialah 0,3216X dikurang 0,0199. Begitupun pada sedian rimpang. Nah, pada kolom linearitas ini atau persamaan regresi linear, di sini menunjukkan untuk terfokus pada semua hasil dari validasi. Sedangkan tabel 1 dia terfokus pada linearitas, akurasi dan presisi saja. Jadi perbedaannya ada di situ. Sedangkan untuk LOD dan LOQ-nya ialah 0,4 dan 1,3 untuk PB dan 0,1 serta 0,5 untuk CD. Begitupun pada sediaan rimpangnya. Nah, untuk kadar dalam sampel untuk ekstrak metanol ialah 2,10 lebih kurang 0,0001 dan untuk CD tidak terdeteksi atau not detection. Nah, pada sedian rimpang ialah 4,34 lebih kurang 0,0001 dan begitu pula pada CD-nya tidak terdeteksi atau not detection. Nah, pada ini memenuhi syarat dalam BPOM yaitu kurang dari 10 mg per kilogram atau 10 ppm. Poin keempat, linearitas. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh,
persamaan regresi linear dan nilai koefisien korelasi R, larutan baku timbal Pb, dan kadmium Cd yang diperoleh ialah Y sama dengan 0,01165836X dikurang 0,00052210 dengan R sama dengan 0,9998 untuk timbal, dan untuk kadmium ialah 0,321571438 dikurang 0,01988571 dengan R sama dengan 0,9979. Nah, hasil yang diperoleh memenuhi syarat karena keberterimaan uji linearitas ialah R mendekati 1 atau R lebih dari 0,99. Baik, di sini kami dapat menarik kesimpulan bahwa metode penetapan cemaran timbal dan kadium dengan menggunakan spektrometri serapan atom valid untuk sampel ekstrak metanol dan sediaan rimpang temulawak atau kurkumin Santoriza ROX. Kadar cemaran timbal dalam ekstrak metanol dan sediaan rimpang temulawak berturut-turut adalah 2,10 kurang lebih 0,001 mg per kilogram dan 4,34 kurang lebih 0,001 mg per kilogram, dan kadar kadium tidak terdeteksi karena tidak diperoleh hasil. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.